Haleluya. Selamat hari Minggu, Blessed Sunday untuk kita semuanya. Saya menyapa semua umat Tuhan dan semua orang yang menyaksikan acara ibadah ini. Secara khusus kepada jemaat, kami minta maaf karena kesilapan, kesalahan teknikal. Terima kasih untuk kesabaran Anda. Tuhan memberkati. Kita akan memulakan ibadah kita. Mari satukan hati kita. Sebelumnya saya ingatkan kembali, saya acara ini bagikan kepada kawan-kawan. Dan mari ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih buat masa dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami masih boleh datang menghampiri Tuhan, mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan menikmati surgawi, menikmati urapan dari Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus hadir di sini. Berkati dari awal Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian kita. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Mari kita bersyukur. Untuk sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya untuk next minggu Tuhan akan menjamah memberkati kita semuanya. Haleluya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Kami menang bersama Tuhan. Kami menang bersama Yesus. Karena ada mujizat ketika kami mengucap syukur. Kami memilih bersyukur saat ini, Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, kami pilih untuk bersyukur. Kami pilih untuk berterima kasih. Karena mengucap syukur adalah memuji Tuhan. Karena mengucap syukur adalah menyembah Tuhan. Karena mengucap syukur memuliakan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa, sungguh ajaib kasih-Mu. Kami yakin, kami sangat percaya Engkau hadir di dalam ibadah ini. Walau secara online, Tuhan menjamah semua umat Tuhan. Tuhan melawat semua umat Tuhan. Setiap orang yang menyaksikan ibadah ini secara live, Tuhan jangkau mereka, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan turunkan kuasa-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Ya, mari lepaskan segala masalahmu. Jangan mau rungsing pikiranmu. Mari memuji Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Besarkan nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita bergembira, kita bersuka cita dengan segenap hati memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, ya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. One more time, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. One more time. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan Yesus penebus kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Kita berdoa syafaat. Bapa, kami percaya karena Engkaulah Tuhan kami yang besar, Tuhan yang mulia dari atas segalanya. Betapa agung dan ajaib segala karya dan perbuatan-Mu. Sebab itu tidak henti hati kami berharap, berseru kepada Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat perlindungan yang kuat sekali. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan dunia yang begitu mencemaskan Tuhan. Berkatilah, lindungilah. Satu hal yang kami mau Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ampunilah umat manusia yang begitu menyakiti hati Tuhan, yang menistakan nama Tuhan. Ampunilah Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka dan memusnahkan. Berilah kesempatan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan untuk percaya padamu, untuk menerima Yesus, menerima keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa khusus Malaysia. Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan Malaysia. Lindungi Malaysia, selamatkan Malaysia. Oh Bapa, ada banyak bangsa, kaum, suku di negara ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu turun, kasih-Mu tercurah atas Malaysia. Di setiap negeri kota Tuhan, ada banyak Tuhan yang sengsara sekarang oleh karena terjangkit COVID-19. Ada berbagai jenis masalah, problem. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu untuk mereka yang sengsara, yang menderita, yang nyawanya di ujung tanduk. Berikanlah umur panjang supaya mereka mengenal keselamatan daripada Tuhan.
Ampunilah Malaysia yang selalu mengutuk bangsa Israel. Oleh karena firman-Mu berkata, oh, orang yang mengutuk akan dikutuk, bangsa yang memberkati akan diberkati. Ampunilah Tuhan. Lawatlah Malaysia dengan keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil juga. Kami berserah padamu. Berkati gereja Tuhan, khususnya Praise Immanuel Assembly. Dari senior pastor kami Tuhan, keluarganya Tuhan berkati. Dan pastors, elders, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Tuhan lindungi, semua jagai. Tidak ada yang mati muda, tidak ada yang penyakitan. Tetapi Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, scripture reading akan dibacakan oleh Mr. Long ya, melalui audio. Pembacaan firman pada hari ini Filipi 4 ayat 10 hingga 19. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang aku selalu perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi untuk yang keutamaanku bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kian aku telah menerima sesuatu yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, sesuatu persembahan yang harum untuk korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, semoga kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Ya, pengumuman kita tahu semua bahwa full lockdown ya, di extend, diperpanjang hingga 2 minggu lagi. Jadi kepada umat Tuhan, mari berdoa untuk supaya pandemi ini terutama jangkitannya semakin berkurangan ya. Dan untuk Zoom doa by Zoom ya, melalui Zoom supaya kita melibatkan diri umat Tuhan ya. Saya berharap ya supaya saudara boleh mengikutinya dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Dan bagi umat Tuhan yang memerlukan pelayanan secara via telepon ataupun Zoom, boleh ya, saudara boleh kontak ataupun informasikan kepada saya secara khusus. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk Gereja Tamil ya, tim yang sudah menolong hari ini. Ya, selalu di berapa minggu kita buat live dekat Klang, tapi kali ini dekat Sunway. Terima kasih untuk music team media ya, Bro Ebna, Adriel, John, dan yang lain Prawin. Ya, terima kasih. Terima kasih spesial untuk senior pastor kita tentunya yang sudah support supaya acara ini berlangsung dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya.
kita akan menerima firman Tuhan. Sudah sediakan bukunya, Alkitabnya, notanya, ya. Dengan tajuk hari ini Suara Tuhan. Amin. Yang dikutip daripada kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di sana perkataan yang paling tegas adalah pada hari ini jikalau engkau mendengar suaranya. Ya, pada hari ini. Kenapa dikatakan pada hari ini? Tentu suara Tuhan akan datang kepada kita selama kita masih membuka hati, memberi telinga kita untuk Tuhan setiap hari. Artinya hari ini itu takkan habis-habis sampai Tuhan datang. Besok pun masih ada perkataan hari ini. Namun hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan yang sudah didoakan, dipersiapkan. Ya, Tuhan mau berbicara kepadamu secara spesifik, secara persendirian. Oleh sebab itu siapkan telinga hati, telinga rohani, dan telinga ini ya jasmani kita. Karena Tuhan memberikan telinga untuk mendengar. Amin. Kalau dalam kitab Wahyu banyak ditulis, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kenapa? Karena ada juga yang bertelinga pura-pura tidak mau dengar. Nah, suara Tuhan ini sangat penting. Amin. Pada perjanjian lama, suara Tuhan selalu disampaikan melalui nabi-nabi. Ya. Nah, berkali-kali Tuhan berfirman. Pada waktu dulu tidak selalu firman Tuhan datang. Itu sebabnya untuk menunggu firman Tuhan, menunggu berapa lama? Kalau ada nabi adalah firman Tuhan. Ada masanya. Ya, bangsa Israel mengalami masa kegelapan, tidak ada nabi, tidak ada hakim, tidak ada imam. Dipanggil itu masa kegelapan selama 600 tahun. Sebelum Yesus, setelah itulah Yesus baru diinkarnasikan datang ke bumi. Bayangkan tidak ada suara Tuhan. Dan dipanggillah masa kegelapan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Karena suara Tuhan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kehidupan. Amin. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada kehidupan. Tidak ada firman, tidak ada kehidupan. Maka berterima kasihlah firman Tuhan pada masa ini. Begitu banyak kita boleh dengar melalui media sosial, YouTube, di gereja. Ya, kenapa? Ya, pada kebelakangan ini saudara tahu bahwa memang Tuhan akan segera datang. Dia perdengarkan suaranya. Karena ada masanya suara Tuhan tidak ada lagi diperdengar. Ya, itu makanya pernah saya sampaikan dalam kitab Amos. Ada banyak orang menjelajah, ya, pergi dari kota ke kota, dari laut ke laut untuk mencari firman, namun tidak berjumpa karena sudah habis masanya. Jadi sekarang ini masa kemurahan Tuhan. Amin. Masa kemurahan Tuhan. Pergunakan dengan baik-baik bahwa suara Tuhan sedang datang padamu. Suara Tuhan sedia berbicara kepadamu pada hari ini. Pada hari ini Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Karena suara itu begitu penting. Suara itu begitu menyampaikan pesan yang penting. Bangsa Israel berkali-kali menerima suara Tuhan. Tapi banyak kali juga mereka mengabaikan suara itu. Sebab itu di dalam Ibrani pasal yang ketiga kita boleh belajar bagaimana bangsa Israel, ya, mereka mengalami kebinasaan. Hidup mereka gagal ketika mereka, walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah dipanggil dari Mesir, perbudakan dosa, perbudakan Firaun. Namun mereka sudah terpanggil keluar. Karena Mesir adalah lambang kegelapan, perbudakan iblis, perbudakan dunia. Ketika mereka sudah keluar di padang gurun dalam perjalanan, Tuhan selalu menyampaikan pesan melalui Musa, hamba Tuhan itu. Namun bangsa Israel sangatlah juga mengabaikan suara Tuhan itu.
Sebab itulah kalau kita baca dalam Ibrani 3 itu dan kita reference, kita connect, kita hubungkan di dalam kitab Bilangan, ya. Di sana Bilangan 14, di sana bangsa Israel betul-betul mengalami kemurkaan dari Tuhan. Masalah yang datang seperti pandemi COVID-19 ini bukan bermakna ini adalah kemurkaan untuk kita kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Amin. Apa yang berlaku bagi bangsa Israel? Mereka banyak yang mati di padang gurun. Bahkan kita boleh melihat meninggal. Bahkan daging mereka, mayat mereka bergelimpangan, bertebaran, berselerakan di padang gurun. Bukan ini tujuan Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir. Kita tidak dipanggil Tuhan, ditebus Tuhan untuk kita menderita sengsara. Tidak. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madunya. Tanah itu walaupun milik bangsa Kanaan, tapi Tuhan berjanji, aku memberikannya kepadamu. Aku akan memberkatimu di sana. Namun bangsa Israel tidak mau dengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Demikian juga halnya kita pada akhir zaman ini. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan Yesus sudah rela menjadi domba yang disembelih di kayu salib untuk penebusan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, penebus kita. Haleluya. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Firman Tuhan datang setiap hari untuk memperbaiki kita. Suara Tuhan datang kepada kita untuk menegur kita. Amin. Sama seperti bangsa Israel. Karena apa? Memang dalam kehidupan, perjuangan, pergolakan dalam hidup ini ada banyak rintangan dan tantangan. Sebab itu suara Tuhan dituliskan pada hari ini. Ya, kita lihat Ibrani 3 ayat 15. Dikatakan firman Tuhan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini janganlah keraskan hatimu. Kalau di dalam ayat yang ke-12, 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini. Esok pun masih berkata hari ini. Artinya kalau hari ini suara Tuhan datang kepadamu, katakan, aku tidak perlu tunggu besok atau tahun depan untuk membuat satu keputusan untuk mau taat, obey, lakukan, dengar Tuhan. Artinya itu, selama masih boleh dikatakan hari ini, tiap-tiap hari suara Tuhan datang melalui baca firman Tuhan, melalui dengar khotbah dari YouTube ke media sosial, di gereja melalui pastor kita, gembala kita, melalui pastor lain yang menjadi satu tambahan. Oke, puji Tuhan. Tapi setiap kali suara Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Amin. Bangsa Israel selalu mengeraskan hati, sehingga Tuhan begitu murka dengan mereka. Anak Tuhan, kalau kita sudah menyebut kita anak Tuhan, ya, mari jangan keraskan hati, lembutkan hati. Ada juga bangsa Israel ini umat Tuhan, pilihan Tuhan dari awal. Namun apa yang menjadi karakter mereka? Ya, mereka selalu memiliki hati yang jahat. Orang yang keras hati disebut dengan jahat, ya. Kita lihat Ibrani 3 ayat 12 itu. Ibrani 3 ayat 12. Saya baca. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat
dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini terjadi, murtad itu sudah jahat dipanggil ya. Hatinya jahat. Kenapa hatinya jahat? Karena diawali keras hati. Suara Tuhan datang dikerasan hatinya. Suara Tuhan datang menegur, ditutup hatinya. Suara Tuhan datang untuk berbicara, buat tak tahu. Maka disebut hatinya jahat dan lama-kelamaan murtad. Oh, hati-hati. Amin, umat Tuhan. Hati-hati. Kira-kira tak tahu kita, ya, mungkin Tuhan betul-betul mau bersihkan gereja supaya betul-betul memiliki hati yang taat, hati yang bersih. Kenapa kira-kira pandemi ini bukan makin habis, makin teruk seluruh dunia, dan tidak tahu apa solusi, tidak tahu apa yang perlu dibuat, yang ada makin susah. Yang ada makin bingung, confused semua orang. Apakah kita lari berputus asa? Makin teruk hidup kita. Kita tahu firman Tuhan, di luar Yesus kita tak boleh buat apa-apa. Di luar Yesus ada kebinasaan sahaja. Tak mungkin kita keluar, tak mungkin kita lari dari Tuhan, atau mungkin kita menghabiskan hidup kita itu melawan Tuhan. Kita mungkin diinginkan Tuhan supaya kita tidak mengeraskan hati. Amin. Tidak mengeraskan hati. Hati kita harus kita betul-betul periksa, cek. Ya. Bangsa Israel karena kekerasan hati mereka selalu membangkitkan kemarahan Allah. Ya, saudara ada waktu boleh baca nanti dalam Bilangan 14 ayat 1 hingga 35. Bagaimana umat Tuhan berlawan dengan Musa, bertengkar dengan Musa. Oleh karena perkara-perkara yang sia-sia, mereka tidak ingat bagaimana Tuhan sudah membawa mereka dengan banyak mukjizat, keajaiban. Mereka selalu lupa, sehingga mereka berlawan karena mereka selalu melatih hatinya tidak mau dengar suara Tuhan. Mari umat Tuhan, akibat kekerasan hati, orang boleh menjadi murtad dan tidak mau taat kepada Tuhan. Ayat 18. Dikatakan di sana, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat, tidak obey? Tuhan sumpahi tidak akan pernah masuk. Jadi kalau kita tidak mau taat, bahkan Tuhan sumpahi tidak akan pernah mendapat kesempatan. Itu berlaku bagi bangsa Israel. Ya, Bilangan 14 ayat 32-35. Saya bacakan. Bilangan 14 ayat 32 hingga 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Begitu ya, akibatnya begitu fatal kalau kita selalu mengeraskan hati, tidak mau taat. Mereka yang tidak mau taat, mereka tidak mau obey kepada firman, akan mati secara tidak terhormat. Mayatnya bergelimpangan, berhamparan. Itu adalah satu kehinaan ya, satu kehinaan.
kalau matinya tidak secara wajar dipanggil. Lihat keadaan sekarang, ya. Oleh karena COVID-19 begitu meningkat kematian, tidak tahu cara untuk menguburkan ataupun menyelesaikannya. Begitu saja mayat itu ditanam bersama-sama, tidak tahu siapa punya bodi. Karena dunia begitu kecil, begitu kejam, dunia begitu keras. Anak Tuhan, mari, adakah engkau sedang mengalami terancam nyawamu? Mari bersungguh-sungguh bertobat, itu solusinya. Amin. Itu jalan keluarnya, rendahkan diri dan bertobat. Ya. Akibat kekerasan hati menjadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya. Ayat 19 nanti saudara boleh baca. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup sesuai dengan firman. Ibrani 3 ayat 19 dikatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tidak percaya, bangsa Israel tidak masuk dalam tanah Kanaan selain Kaleb dan Yosua yang keluar dari Mesir. Karena ketidakpercayaan mereka, bersungut-sungut selalu mengambek, ya. Tidak bersyukur kepada Tuhan, sudah keluar dari perbudakan. Tantangan ada memang di padang gurun itu. Tantangan memang ada, tetapi tidak membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Karena Tuhan sudah menjanjikan, ya, bahwa firman Tuhan berkata di dalam ayat 14 itu, apa dikatakan? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Bangsa Israel sudah ditentukan tanah Kanaan di depanmu. Tanah Kanaan menunggumu. Aku menyerahkannya kepadamu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Namun tidak percaya, selalu memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, kemauannya. Tuhan sudah berkata kepada kita juga bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita dan Tuhan sudah menentukan ada bagian yang sudah disediakan bagi kita di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Walaupun berat tantangan sekarang ini, sungguh-sungguhlah. Taati Tuhan, taati firman. Ikuti Tuhan, ikuti arahan pastor gembalamu. Jangan keraskan hati merasa diri hebat, merasa diri boleh. Seperti bangsa Israel itu, selalu komplain dengan Musa. Semua salah yang dibuat Musa. Adakah hati kita demikian? Mari kita bertobat. Amin. Jangan sampai kita, saudaraku, mati secara tidak berhormat. Mayat bergelimpangan, bertebaran. Ini COVID-19 ada variannya yang lebih teruk. Kita tak tahu ke depan. Kalau datang apa mau kita kata? Apakah kita mau menyerah? Tidak, kita harus maju. Amin. Apa yang perlu maju? Iman kita, kesungguhan kita. Kalau Pastor Gilbert berkata, jangan kita seperti gelombang di tepi pantai, maju mundur di situ-situ saja. Saya tertawa mendengarnya, tapi betul. Gelombang laut kan, ya, yang biasa ke pantai. Datang air, mundur lagi. Datang, mundur lagi. Kita mau iman kita seperti itu? Sekejap semangat, sekejap turun. Sekejap semangat, sekejap turun. Biarlah kita seperti sungai yang mengalir terus. Amin. Sebab itu Tuhan selalu memberikan satu ilustrasi tentang sungai. Bukan tentang air di pantai. Air di pantai memang nampak cantik, tapi menipu. Tidak ada motivasi, inspirasi dari sana.
Tapi sungai selalu mengalir, dia tidak pernah reverse. Dia tidak pernah mundur ke belakang. Dia mengalir ke depan terus. Hidup kita harus demikian, amin. Apapun ancaman, virus apapun makin hebatkah, namun imanku aku maju, aku akan marah ke depan, aku akan bertumbuh lagi, bersemangat lagi. Tambahkan doamu, tambahkan imanmu, tambahkan baca firman Tuhan, bertambah memuji Tuhan, bertambah banyak berbahasa roh. Lebih dalam di dalam Roh Kudus, supaya kita makin dengar lebih suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan mengarahkan kita kemana kita melangkah. Suara Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita buat. Jangan sampai tidak ada suara Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tak bercakap lagi dengan kita, bahaya. Makanya dikatakan kitab Wahyu, hendaklah setiap yang bertelinga mendengar. Adakah mendengar suara hatimu saat ini? Telinga rohanimu? Jangan buat tak dengar, bahaya. Kematian menunggu. Murka telah menunggu. Kalau masih tetap keraskan hati, tutup telinga. Buka telingamu lebar-lebar, dengar suara Tuhan. Katakan, aku siap. Bercakaplah Tuhan, aku mau dengar suara. Amin. Ya, kalau seseorang tidak mau bercakap lagi dengan kita, aduh, rasanya apa mau aku buat? Itu sakit. Kalau Tuhan sudah tak mau berbicara dengan kita lagi, kita tidak boleh dengar lagi suara Tuhan. Tidak boleh dengar suara Tuhan artinya tidak masuk ke dalam hati kita, tidak masuk dalam batin kita. Dengar itu seperti angin lalu saja, itu sedang bahaya. Tapi hari ini suara Tuhan datang kepada kita semua. Rendahkan diri, jangan keraskan hati. Yesus sudah menyediakan berkat bagi kita. Di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Apa janji Tuhan? Bahagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Amin. Bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat lenyap, pudar. Itu sebenarnya disediakan Tuhan untuk kita. Oh, kita sebenarnya berbangga, bergembira. Kitalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Sekarang bisnismen takut. Karena apa? Bisnisnya tidak boleh. Banyak yang sudah bankrupt karena tidak boleh jalan bisnis. Mulai habis. Semua akan lenyap. Di dalam Yesus tidak ada yang binasa. Kita diberikan untuk ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tersimpan di sorga untuk saya dan saudara, dan dipelihara dalam kekuatan iman. Kita kuat, amin. Kuat dalam iman. Sehebat manapun badai, sekuat manapun angin ribut datang, namun tetap kuat. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Hingga kau berkata, aku kuat, aku bertahan, aku tidak akan tergoncang, aku tidak akan hanyut. Sementara kita menantikan keselamatan dari surga, Tuhan datang, kita diangkatnya di awan-awan bersama dengan para malaikat. Yesus menjadi kepala gereja.
kita bersama dengan Dia di satu pesta pernikahan besar nanti di surga yang kekal. Kesanalah pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saya percaya, saya berharap biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Biar janji Tuhan ini kita semua miliki. Ada bagian yang ditentukan. Tantangan, masalah tidak membawa kepada kemurkaan, tidak membawa kepada kebinasaan, tidak membawa kepada kematian, tidak membawa kepada keterpurukan, tetapi tantangan membawa kita untuk kita semakin kuat dan kita mendapat bagian yang sudah ditentukan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya, memberikan kita motivasi sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu suara Tuhan yang kuat untuk kita boleh dengar dan lembutkan hati kita. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Arahkan hatimu kepada janji Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan karena Dia sanggup melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dia setia menggenapi janji-janjinya. Mari angkat tanganmu, engkau berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Lembutkan hatimu hari ini. Oh, biarkan Tuhan berbicara setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, bergenapi semua janji-janjinya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, melakukan semua janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah gagal melakukan segala firman-Mu, tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Engkau telah menentukan bagian yang luar biasa bagi kami sepanjang kami teguh dalam iman, sepanjang kami mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia pada firman-Nya. Tuhan Yesus setia pada janjinya. Oh, haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kami pegang teguh. Kami pegang teguh Tuhan. Kami percayakan firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji Tuhan tetap untuk selamanya. Suara Tuhan tetap untuk selamanya. Suara Tuhan yang memberi kehidupan, suara Tuhan yang memberi kekuatan, suara Tuhan yang membuat kami menang. Haleluya. Terima kasih buat pelajaran firman hari ini. Bagaimana bangsa Israel menjadi contoh yang begitu luar biasa untuk kami pelajari. Dari apa yang gagal, daripada apa yang successful. Tuhan Yesus, biarlah hati kami, hati yang lembut, hati yang rendah hati, mau mendengar suara Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat ibadah kami yang sudah Tuhan berkati hari ini. Berkati, teguhkan firman yang hamba-Mu sudah sampaikan. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ataupun yang akan mengikutinya, menyaksikannya secara berulang. Setelah ini Tuhan tetap bekerja, Roh Kudus tetap bekerja. Setiap telinga yang mendengar akan benar-benar merasa satu kegentaran Tuhan. Firman itu kuat, bagaikan palu yang menghancurkan bukit. Firman itu tajam, bagaikan pedang yang bermata dua. Firman itu berbicara di setiap hati, di setiap hati. Di dalam nama Yesus, dunia yang sedang terancam sekarang, hanya firman-Mu yang memberikan jawaban. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan, untuk kedatangan-Mu yang begitu dekat. Terima kasih Yesus. Kami akhiri dalam doa. Umat Tuhan, mari akhiri. Terima berkat dari Tuhan, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia, kasih sayang dari Bapa, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari berterima kasih secara pribadi. Puji Tuhan, berikan salam kalau ada orang di sebelahmu. Ya puji Tuhan, berikan senyum satu sama lain. Tuhan memberkati pengumuman kita. Ya bagi umat Tuhan yang mau memberikan persembahan, ya memberi ucapan syukur, persepuluhan, banking di account gereja Praise Emmanuel Assembly Klang. Ya ada public banknya, ada di buletin tentunya. Saudara boleh perhati di sana. Ya jangan silap, public bank punya account Klang. Dan jangan lupa antarkan resitnya supaya kita boleh dapat approve-nya, dan kita akan hantar resit kepada saudara. Tuhan memberkati, beri ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih untuk boleh join di kebaktian bahasa online. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai, memberimu sukacita berlimpah-limpah. Shalom.